Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat fenomena, peristiwa, kasus, isu, hingga persoalan kebijakan publik yang dipermasalahkan atau diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia maupun secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber kami yang menurut kami berkompeten dan berpengalaman dengan berbagai topik yang kami angkat. Untuk kali ini secara khusus kami mengangkat persoalan peredaran rokok ilegal. Secara khusus di Kabupaten Ende ataupun yang sudah meluas di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami mengangkat persoalan rokok ilegal ini di bawah sebuah judul besar, membongkar rantai pasok rokok ilegal, jalan pintas di angka pantas. Sebagaimana permasalahan ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, menjadi pekerjaan rumah bagi aparat keamanan, bagi institusi-institusi yang berwenang, dan ya cukup meluas hingga dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kabupaten Ende hingga pelosok-pelosok desa ya. Untuk membahas persoalan ini, kami telah menghadirkan narasumber-narasumber kami yang tentunya berpengalaman, berkompeten, dan menggeluti persoalan-persoalan seperti rokok ilegal ini. Yang pertama ada Kakak Daniel Sakovturov, Ketua PMKRI Cabang Ende. Dan yang kedua ada Ibu Herlina Theodensia Doke, dosen pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dan memang narasumber-narasumber kami ambil dari kabupaten di mana kami berada saat ini ya. Untuk kedua narasumber kami, apa kabar ya? Luar biasa. Luar sehat ya? Iya. Ini Pak Ketua PMKRI ada kesibukan apa nih sekarang? Lagi tugas akhir. Tugas akhir ya. Selain tugas akhir dalam dunia organisasi, tetap ya untuk lakukan advokasi. Nah, beberapa ya. persoalan sosial yang terjadi di. Memang kalau kita bicara tentang organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti PMKRI, GMNI, pasti kita bicara tentang pengadvokasian terhadap persoalan-persoalan publik. Kebetulan ya di Ende itu banyak sekali persoalan masyarakat ya. Iya, benar. Ibu dosen, apa kabar? Ya, luar biasa. Seperti yang host lihat sendiri. Jangan sampai ini lagi sibuk-sibuknya kuliah tadi. Kami minta maaf ya, mengganggu waktunya untuk berbagi cerita dengan teman-temannya. Kita hari ini bicara tentang peredaran rokok ilegal. Saya rasa bahwa narasumber berdua ini, Kakak Dani sama Ibu Herlina ini pasti tahulah masalah terkait dengan rokok ilegal yang menurut saya pribadi bukan mencemaskan, tetapi lebih ke soal sangat berdampak. Karena kalau kita bilang mencemaskan, meresahkan, masyarakat tidak resah hari ini soal peredaran rokok ilegal, tetapi berdampak iya. Karena mungkin saja dampak ke persoalan ekonomi, dampak ke persoalan hukum dan sebagainya ya. Tapi persoalan rokok ilegal ini kan tentunya banyak masyarakat yang tidak tahu. Entah tidak tahu, tidak sadar, ataupun mungkin sengaja atau tidak, kan kita belum tahu. Karena ini beredar luas sekali di tengah masyarakat dan seolah-olah menjadi hal yang biasa dan legal. Ini yang menjadi hal
di mana pekerjaan rumah bagi pemerintah, aparat keamanan untuk menertibkan dan sebagainya. Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang hal-hal yang terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, saya rasa bahwa masyarakat, teman-teman di rumah, dan kita semua belum terlalu mengerti tentang apa itu rokok ilegal, dan kita pun harus memiliki pemahaman yang sama. Apa sih sebenarnya rokok ilegal itu dan seperti apa bentuknya dan sebagainya. Dan untuk memberikan kita penjelasan seperti ini, ya Ibu Herlina ya, untuk membantu kami, memberikan kami pemahaman tentang apa sih rokok ilegal itu sendiri ya. Ya, baik. Jadi berbicara soal ilegal artinya segala sesuatu yang tidak pada aturan. Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, yang dipasarkan, yang melanggar ketentuan. Kalau berbicara dari segi aturan adalah ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini yang mewadahi ini, yang mengetahui ini adalah bea cukai sendiri. Ya. Artinya rokok ini diproduksi kemudian diedarkan di tengah masyarakat tanpa melalui aturan atau sistem yang berlaku di Indonesia. Itu yang dikatakan sebagai rokok ilegal. Iya. Karena semua rokok nih saya rasa bahwa masyarakat taunya sama ini. Apa yang membedakan antara rokok yang ilegal sama rokok yang legal? Kalau berdasarkan pengalaman ya, kebetulan saya bukan sebagai perokok, cuman aktivitas intensitas ke warung, ke pasar, ke toko kan sering melihat. Biasanya tuh ciri yang paling nampak adalah ketika rokok tersebut tidak memiliki bandrol, artinya tidak ada pita cukai, atau bahkan sering sekali para pelaku ini menggunakan pita yang bekas, sehingga untuk menghindari bea cukai tersebut, atau bahkan memalsukan pita cukai tersebut. Betul. Itu yang menjadi indikasi atau indikator yang menentukan bahwa rokok tersebut dijual secara ilegal. Dari sisi harganya, antara rokok ilegal sama rokok legal itu ada pembedanya ya? Pastinya. Karena bagi para pelaku penjualan rokok secara ilegal, tentu saja akan menjual rokok dengan harga yang murah. Karena itu seperti kita tahu bahwa masyarakat suka akan hal-hal yang harga yang murah, yang sesuai isi kantong, dan bahkan cenderung isi daripada rokok itu lebih banyak ketimbang rokok legal sendiri. Nah, berbicara soal lifestyle, soal keinginan, kebiasaan daripada anak-anak muda, bahkan orang tua yang suka merokok pasti cenderung sesuai dengan kemampuan ekonomisnya untuk membeli rokok yang lebih murah, begitu. Artinya ciri utama dari rokok ilegal ini, supaya teman-teman di rumah juga bisa tahu bahwa rokok ilegal ini rokok yang tanpa pita cukai, ataupun ada pita cukai yang memang bekas maupun yang palsu. Nah, teman-teman juga harus jeli untuk melihat itu, bahwa antara asli dan palsu ini beda-beda tipis. Kemudian ciri lain dari rokok ilegal itu harganya murah meriah, karena memang tidak dikenakan cukai mungkin ya, sehingga harganya untuk menghindari pajaknya. Nah, teman-teman PMKRI, beberapa waktu lalu saya membaca ada pemberitaan bahwa teman-teman PMKRI cabang Ende itu juga menyuarakan persoalan rokok ilegal ini. Seperti apa temuan atau kajian dari teman-teman PMKRI Ende? Oke, terima kasih dulu sebelumnya sudah mengundang kami sebagai aktivis untuk berbicara terkait dengan persoalan sosial yang hari ini dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, tentu bahwa hasil kajian yang kami temukan bahwa betul sangat marak sekali rokok ilegal itu banyak sekali terjadi di Kabupaten Ende. Nah, lalu adapun dampak-dampak yang memang agak sebenarnya ekstrim juga ya, kalau bagi kami aktivis terus ekstrim. Yang pertama itu dampak terhadap masyarakat sendiri, yaitu terkait dengan kesehatan, karena begini, rokok ilegal itu tidak memenuhi prosedur-prosedur yang seharusnya. Bukan, misalnya ada juga yang mungkin nikotinnya bukan seharusnya, ada juga yang mungkin saja dia sudah masa expirednya sudah habis dan sebagainya. Dan itu tidak masuk standar itu. Lalu kalau mungkin dampak ekonomi, mungkin nanti Ibu lebih paham soal itu. Nah, dampak yang paling besar itu ada di negara. Ya. Jadi data akhir tahun 2025 itu menunjukkan bahwa ketika hadirnya rokok ilegal itu gudang garam itu rugi hingga
100 miliar, 100 triliun per tahun. Gudang garam dalam artian bahwa rokok yang legal, legal, dijual ya. secara legal. Rokok yang secara legal itu rugi 100 triliun. Omsetnya menurun. Iya. Omsetnya menurun. Omsetnya menurun. Jadi itu yang paling kami sangat disayangkan kenapa harus ini terjadi. Padahal sumbangsi terbesar itu juga datang dari rokok. Kalau kita Betul. bicara kesehatan dan lain sebagainya, itu kan datang dari rokok. Kenapa harus pemerintah tidak pernah memperhatikan hal-hal yang urgent ini, begitu? Hasil temuan teman-teman PMKRI, seberapa banyak sih rokok ilegal itu beredar di Kabupaten Ende ya? Kalau untuk jenisnya itu sekitar 4 jenis. Yang Ya, paling itu, masif ya? Ya, itu paling masif. Lalu rata-rata itu masuk di pelosok-pelosok di daerah perkampungan. Kampung. Nah, itu terjadi karena kita mungkin ya ini faktor ekonomi kita yang mungkin kurang terlalu mapan. Terus akhirnya ada beberapa orang-orang yang memanfaatkan itu untuk memperdagangkan rokok yang mungkin dengan harga yang murah. Nah, jadi mungkin dari itu saya pernah tahun lalu bulan 4 itu saya ada di tempat yang mungkin ini adalah pusat rokok ilegal. Nah, jadi daerah ini menjual rokok ilegal itu dengan harga yang murah. Jadi dari sana harganya itu 8.000 sampai 9.000. Itu per bungkus. Tapi ketika datang sampai di sini, itu harganya sudah 20.000, 20.000 sampai 21.000. Itu satu bungkus, satu rokok ilegal. Nah, lalu hasil temuan lain, untung mungkin karena di Ende ini tidak ada bea cukai, ada, tapi yang biasanya masuk dari Labuan Bajo. Nah, jadi hasil temuan terakhir itu per 2025 kemarin bulan April atau itu tanggal 9 April tidak salah, itu TNI Angkatan Laut itu menggagalkan sekitar 80.000 batang rokok ilegal. 80.000 batang ya? Iya, rokok ilegal. Itu 2025 kemarin. Tetapi rokok itu masih beredar Itu juga? tetap, tapi untuk sampai sekarang itu tetap masih beredar di sekitar Kabupaten Ende ataupun di Flores pada umumnya. Ibu Herlina, kalau kita pakai teori jalur distribusi, tidak mungkin serta-merta rokok atau rokok ilegal ini beredar di tengah masyarakat, tidak mungkin. Pasti ada daerah asal, pasti ada proses distribusinya hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya, dalam konteks distribusi rokok ilegal ini, dari mana sebenarnya titik awal masuknya rokok-rokok bodong ini ke Kabupaten Ende ya? Ya, baik. Kalau kita melihat dari letak geografis daerah Flores tuh banyak kabupaten-kabupaten yang berada di jalur laut ya, sehingga betul. dengan meningkatnya intensitas rute kapal, nah itu mungkin menjadi peluang bagi para pelaku rokok ilegal itu untuk memasukkan rokok dari daerah luar seperti daerah Pulau Jawa misalkan, untuk masuk ke daerah kabupaten seperti di Ende, Larantuka juga ada, lalu Labuan Bajo apalagi, karena intensitas kapal yang masuk itu kan banyak dengan peminat masyarakat sendiri, sehingga ini menjadi catatan. Artinya rokok bisa sampai ke dalam, berarti melewati pengawasan yang dilakukan di laut, artinya transportasi laut. Artinya ini menjadi pertanyaan, kok kenapa bisa rokok bisa sampai ke darat? Karena melalui laut. Nah, di jalur laut ini kan adalah menjadi tempat di mana bisa sampai rokok bisa masuk, ya kan? Artinya di sini pemerintah seharusnya dan memang harus untuk melakukan pengawasan yang lebih insentif terhadap pelaku-pelaku rokok ilegal yang memasukkan rokok ilegal tersebut ke daerah seperti daerah Ende sendiri, gitu Pak. Lalu kemudian ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku rokok ilegal itu, di mana ada unsur pembiaran yang dilakukan. Artinya diberikan kelowongan dan keleluasaan, sehingga mereka merasa bahwa ini tidak menjadi hal urgent untuk ditakutin, sehingga memberikan kesempatan dan peluang bagi mereka untuk memasarkan ini kepada masyarakat yang mungkin dengan sumber daya manusia atau pola pikir secara dia demografi yang berbeda, gitu. Sehingga susah meyakinkan, agak sulit meyakinkan bahwa rokok ilegal itu sangat berakibat fatal bagi daerah sendiri. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa
ya sebagai catatan juga untuk pemerintah. Saya rasa bahwa dari produsen kepada konsumen itu perjalanan yang begitu panjang. Dan perjalanan itu berbagai institusi dan lembaga negara itu ada. Baik itu aparat keamanan, Pemda, lembaga-lembaga seperti Bea Cukai, TNI Polri itu ada. Tetapi perjalanan yang begitu panjang ini ya seolah-olah berjalannya lancar normal. Modus operandi seperti apa yang kemudian memungkinkan istilahnya agen ya, kalau kita sebut agen distributor besar ya, yang kemudian bebas atau tidak terpantau oleh radar Bea Cukai dan aparat keamanan, sehingga rokok itu bisa beredar hingga masuk ke pelosok ya. Itu modus operandinya yang paling memungkinkan itu seperti apa? Ya, modus operandi yang paling memungkinkan dilakukan oleh perokok ilegal adalah dengan menjual harga rokok dengan relatif yang lebih murah tadi. Kemudian dengan membandrol rokok tersebut menggunakan pita cukai yang palsu. Itu kan modus-modus yang dilakukan. Lalu kemudian para perokok ilegal cenderung untuk memanfaatkan situasi ketika keinginan, ini ya bukan kebutuhan ya, keinginan yang tinggi daripada masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomis, kemudian menjadi celah buat para perokok ilegal untuk bisa manfaatkan situasi ini. Nah, modusnya banyak, selain karena menggunakan pita yang palsu, lalu kemudian bahkan juga dos rokok yang legal dipakai juga untuk mengisi rokok yang ilegal tersebut, sehingga nampak bahwa benar-benar rokok tersebut dijual secara legal. Saya ke Ketua PMKRI dulu yang sudah melakukan kajian, temukan di lapangan, apakah ada pola tertentu, misalnya rokok-rokok ilegal ini diproduksi di luar NTT atau memang ada di NTT? Dia kalau berdasarkan hasil advokasi kami itu di daerah NTT sendiri tidak ada. Itu semua rata-rata masuk dari luar. Itu dari Jawa ya. Semua rata-rata. Itu hampir setiap minggu tuh ada. Minggu tuh ada. Jadi ada kalanya mereka pakai sistem yang tadi Ibu jelaskan itu mungkin mereka kasih masuk tuh kadang-kadang tidak satu kali satu kali kirim itu bukan satu banyak. Jadi biasanya itu bercicil. Mungkin minggu ini berapa banyak, minggu kedua berapa banyak. Dan hasil temuan dari teman-teman PMKRI sendiri, apa sih modus operandinya? Kemudian bisa lolos begitu banyak institusi atau lembaga negara yang ada di mana-mana ini, tapi kok bisa lolos sampai ke masyarakat? Iya, modus yang pertama mungkin tadi Ibu sudah jelaskan. Lalu yang kedua, kami dalam tulisan saya mungkin sebelum-sebelumnya tuh saya juga menduga bahwa tidak mungkin bahwa rokok ilegal ini sampai di sini tuh dengan baik, Kabupaten Inde, apalagi di Pulau Flores itu dengan baik. Itu pasti ada indikasi, ada beberapa orang juga ikut terlibat, dan itu pasti lakukan secara sistematis. Maksudnya ada dugaan keterlibatan oknum ya, kemudian meloloskan barang ini sehingga bisa sampai di sini, di beredar di tengah masyarakat ya. Di Flores, ya. Lalu yang kedua tuh pusat paling pertama itu kalau rokok ilegal terlepas dari Labuan Bajo, yang kedua tuh di Larantuka. Betul. Itu pusatnya itu di situ. Berarti di ujung barat, ujung timur, sama ujung timur. Iya, itu pusat. Dan itu hasil temuan teman-teman PMKRI juga ya. Iya. Nah, mungkin peredaran rokok ilegal ini timbul akibat mungkin karena cukai yang terlalu mahal, sehingga industri rokok rumahan itu sepertinya dipersulit untuk bisa survive menandingi perusahaan-perusahaan rokok besar dan memilih jalur untuk ilegal. Bagaimana pandangan dari Ibu? Kalau pandangan saya, bisa saja terindikasi bahwa pelaku perokok ilegal adalah perokok legal yang merasa berat akan aturan pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh Bea Cukai. Betul. Nah, perlu kita ketahui bahwa kenapa pajak rokok itu dibanderol dengan harga yang tinggi, sebenarnya tujuan utama adalah untuk menekan perilaku konsumtif daripada masyarakat. Sehingga karena kenapa? Karena yang kita tahu bahwa merokok itu kan berbahaya untuk kesehatan. Namun agak menjadi susah untuk kita sendiri atau meyakinkan masyarakat bahwa merokok itu merupakan kebiasaan yang buruk. Betul. Nah, ini berbudaya ya, seperti zaman anak-anak muda sekarang akan lebih
masuk materi pelajar ya. Jadi Iya, betul. apabila sudah ada kopi, ada rokok. Kopi ketika otak perlu inspirasi misalkan. Nah itu mungkin ketika ditemani sama rokok, inspirasinya banyak ya dari Iya. Enggak rokok, nggak enggak rokok maco. nggak maco gitu. Betul. Iya, jadi itu mungkin menjadi budaya mungkin yang agak keliru bagi menurut saya Betul. sebagai akademisi ya. Nah ini menjadi catatan kenapa saya bilang bisa saja perokok ilegal adalah perokok legal yang terlalu takut dengan atau Iya. terlalu berkeberatan dengan beban pajak yang diberikan oleh bea cukai Iya, sendiri. bisa jadi. Itu yang pertama. Nah, kemudian mereka memanfaatkan situasi, ini fenomena ya, maksudnya yang terjadi seperti yang sudah dilakukan pengkajian oleh PMKRI bahwa masyarakat kita tuh akan cenderung membeli segala sesuatu yang bernilai murah, apalagi isinya banyak, Murah dan kemiskinan itu sangat dekat ya. sangat Iya, dekat. sangat dekat. Nah, isi Betul. kantong, Iya, apalagi kalau diskon, waduh, apalagi. Betul. Ya, istilahnya berburu harga promo. Iya. harga betul. promo. Nah, siapa Dan yang harga promo? Kalau kita bicara tentang murah, itu hampir kebanyakan rokok ilegal itu berada di pelosok-pelosok desa. Iya. Iya. Sehingga itu menjadi sasaran empuk beredarnya rokok-rokok ilegal itu sendiri. Ketika rokok ilegal ini sampai di tingkat pengecer ya, atau pemilik kios, apakah ada konsekuensi hukumnya atau tidak? Untuk sejauh ini ya, sejauh ini memang belum ada. Pemerintah tidak pernah untuk menindak secara tegas terkait dengan hal ini. Karena motif yang mereka lakukan itu sering yang terjadi, mereka datang, ini cerita ya, mereka datang dengan mobil mungkin pickup atau tidak motor, lakukan penawaran di kios-kios yang kecil-kecil di sekitar-sekitar, mungkin ada lapak, apapun itu, lalu langsung berpindah lokasi lagi. Lalu mereka tidak tetap di satu lokasi, atau mereka tidak punya kantor tetap. Nah itu juga yang biasa seringkali pemerintah tidak pernah tahu siapa sebenarnya pengedar ini. Lalu yang kedua itu pemerintah juga tidak pernah untuk menindaklanjuti ini. Karena dalam pernyataannya ini khusus dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Ende, ini pernyataan dari Satpol PP itu pernah tuh mereka sampaikan bahwa mereka akan menindaklanjuti terkait dengan rokok ilegal yang sedang beredar di Kabupaten Ende. Betul. Pernyataan itu disampaikan, tapi mungkin hanya sebatas wacana. Itu yang terjadi. Actionnya belum. Iya, eksekusinya itu belum. Dan itu pun disampaikan oleh dari Kapolres Ende sendiri. Dan dari tulisan saya sebelumnya itu beliau sempat menanggapi itu juga, bahwa akan ada eksekusi, tapi sampai sekarang belum ada. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Dari sisi hukum ya, perpajakan dan sebagainya itu, apakah ada sanksi? Kita bicara dalam konteks aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Dalam hal ini perpajakan, apakah ada undang-undang yang betul-betul tegas terhadap persoalan-persoalan rokok ilegal ini, khusus untuk para pengecer, atau hanya mengincar pemain-pemain besarnya? Oke, baik. Kalau dari sisi sanksi perpajakan tentu ada, karena ini melanggar. Ini adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan wajib pajak. Karena kalau namanya pengusaha sudah otomatis sebagai wajib pajak. Iya. Karena berkaitan dengan usaha, laba, dan lain-lain. Dari sisi perpajakan tentu saja ada hukum yang mengatur itu. Kalau saya tidak salah di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. 2009, betul. Ya, bagi wajib pajak yang ketahuan melakukan pelanggaran dalam hal ini menjual rokok secara ilegal itu disanksi pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian dengan denda administrasi itu 10 kali dari utang pajak terhadap bea cukai. Nah itu sanksi, bagi saya sih itu sanksi yang cukup berat dan tegas bagi para pelaku rokok ilegal, penjual rokok ilegal ini. Kita bicara tentang wajib pajak kan, apakah para penjual rokok ilegal dalam artian pengecer, pemilik kios, pemilik warung, itu menjadi wajib pajak dalam konteks rokok ilegal ini? Tentu saja, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika masyarakat atau warga negara melakukan kegiatan usaha dalam ini menjual barang atau jasa, dan kemudian menjadi persyaratan untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP, yang menjadi tanda pengenal sebagai wajib pajak, otomatis harus menjalankan kepatuhan perpajakannya dalam hal membayar serta melaporkan pajak. Itu aturan yang jelas berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang hierarki tertinggi dalam aturan pajak adalah Undang-Undang 1945.
bagi sebesar-besarnya kemakmuran, termasuk dengan kemakmuran warga Kabupaten Ende sendiri. Karena dengan membayar pajak sesuai dengan aturan itu juga meningkatkan PAD. Dalam hal ini memang pajak atas rokok ini dipungut oleh Bea Cukai, tapi dana bagi hasil ini 30% ke provinsi, 70%-nya ke kabupaten kota. Sehingga ini meningkatkan penerimaan paling tinggi itu kepada kabupaten kota. Ini tentunya menjadi pengetahuan untuk teman-teman semua di rumah, khususnya para pemilik kios, pemilik warung, pengecer yang selama ini bermain menjual rokok-rokok ilegal, bahwa akan ada sanksi hukum juga terkait dengan perpajakan ketika masih melakukan transaksi atau menjual rokok-rokok ilegal ini. Nah, saya kembali ke teman-teman PMKRI dulu karena sudah melakukan investigasi, advokasi ya, terkait dengan persoalan rokok ilegal ini. Apa ada pemain besar dalam konteks persoalan rokok ilegal ini, khusus untuk Kabupaten Ende, ataupun kalau mau meluas ke seluruh Flores atau NTT, silakan. Dugaan kami itu iya ada. Itu yang pertama itu dari pihak Bea Cukai sendiri. Ini dugaan kami. Yang kedua dari aparat penegak hukum. Yang ketiga pemerintah provinsi dan kabupaten. Dalam artian oknum-oknum yang berlindung di bawah institusi kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan aturannya. Dugaan kami itu seperti itu. Karena yang dasar yang pertama mungkin tadi sudah dijelaskan kenapa sampai sekarang persoalan itu belum selesai sampai sekarang. Nah, padahal kita tahu sendiri, kita bisa lihat dan mungkin rokok ilegal itu beredar seperti biasa. Dan tidak ada orang yang mungkin mengonsumsi itu tidak pernah takut soal itu. Ya, dan orang juga yang menjual itu juga begitu sama halnya. Tidak pernah takut bahwa ini akan terjadi penyitaan dan sebagainya. Ataupun sanksi hukum yang tadi mungkin Ibu sudah jelaskan itu kan tidak pernah dirasakan itu. Terus dan yang kedua, kami juga melakukan advokasi kejadian yang ada di Kabupaten Ende. Itu ada beberapa oknum-oknum yang melakukan penyitaan, tapi penyitaannya itu hanya mungkin bagi kami itu formalitas. Karena misalnya ini analoginya tuh ada beberapa kios, 1, 2, 3, ada 3 kios. Lalu 3 kios ini mereka lakukan jual rokok ilegal. Mereka paling sita itu kios yang 1, yang 2, 3 tidak. Nah itu yang terjadi di lapangan hari ini. Itu hasil kajian dari kami juga. Dan makanya dugaan kami bahwa ini bukan kejahatan kecil, tapi ini memang betul kejahatan yang secara sistematis yang dilakukan oleh terorganisir. Yang dilakukan dugaan juga bahwa ada orang besar terlibat di dalam. Kita sudah bicara tentang persoalan rantai pasoknya ini ya, bahwa ada perangkat aturan perundang-undangan yang sebenarnya harus dipatuhi dalam konteks perpajakan, dalam konteks cukai. Tetapi masih juga ada yang bermain. Dan seperti dugaan teman-teman PMKRI tadi, bahwa ada yang oknum-oknum yang kemudian berlindung di balik institusi, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang seperti ini. Dan menjadi pelindung malahan. Sehingga barang-barang ilegal, termasuk rokok ilegal ini, bisa didistribusikan dari produsen menuju kepada masyarakat sehingga dikonsumsi dan beredar luas di tengah masyarakat. Kita bicara dalam konteks dampak ya atas peredaran rokok ilegal ini, dan saya rasa teman-teman di rumah, masyarakat semuanya perlu tahu bahwa ketika rokok ilegal ini beredar, maka dia sangat berdampak kepada masyarakat. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pajak yang bisa digunakan untuk macam-macam, tapi karena permainan oknum-oknum atau kita bisa katakan jaringan mafia ini bermain, maka pajak pendapatan negara, pemasukan untuk negara ini tidak bisa secara optimal dihasilkan karena ada permainan-permainan seperti itu. Bagaimana sih dampak ketika rokok ilegal beredar bebas di tengah masyarakat? Oke, baik. Kalau dampak dari segi ekonomi tentu saja menurunkan penerimaan PAD di Kabupaten Ende sendiri. Itu secara ekonomi bagi peningkatan PAD. Menghambat. Lalu kemudian dari sisi penjual rokok secara legal itu memutus usahanya, karena yang menjadi persaingannya adalah rokok ilegal yang menjual rokok dengan harga yang murah. Sehingga ini berdampak pada omset atau pendapatan yang diterima oleh penjual rokok secara legal. Contohnya seperti PT Gudang Garam yang mengalami kerugian hampir mendekati 100 triliun. Nah itu dampak yang
kemudian menjadi nyata itu adalah ketika pelaku rokok legal omsetnya menurun, tentu saja ada banyak karyawan yang dikorbankan, Iya, betul. banyak pengangguran, dan pengangguran sangat dekat dengan kemiskinan. Nah, Betul. itu yang sangat sangat nyata akibat dari rokok ilegal tersebut. Lalu ada kerugian yang lain secara ekonomis bagi masyarakat tadi. Lalu kerugian yang berikutnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Daniel dari PMKRI, bahwa rokok ilegal yang dijual tentu saja tidak sesuai dengan standar atau SOP yang berlaku, seperti komposisi daripada rokok sendiri, nikotinnya mungkin tidak sesuai dengan standar kesehatan, sehingga itu berpengaruh pada kesehatan masyarakat sendiri, dan itu menjadi hal yang sangat fatal. Nah, perbincangan ini harus mampu untuk mengirim pesan kepada institusi-institusi negara, khususnya yang ada di Kabupaten Ende. Institusi atau lembaga mana yang paling bertanggung jawab terhadap peredaran rokok ilegal ini secara meluas di Kabupaten Ende? Sebenarnya kalau menurut saya yang bertanggung jawab sebenarnya tidak bisa hanya satu pihak saja. Yang pertama, kita berbicara soal mata rantai ini. Ya, pengawasan harus ditingkatkan melalui pemerintah yang memiliki kepakaran atau tugasnya untuk mengawasi, seperti kepolisian, mungkin TNI di bagian transportasi laut. Lalu kemudian sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakat sendiri, karena informasi seperti yang disampaikan oleh Daniel itu adalah pengkajian dilakukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga mempunyai peran penting dalam hal menginformasikan atau memberikan laporan praktek-praktek ilegal seperti ini. Apalagi ini sangat berdampak bagi penerimaan pajak daerah oleh Kabupaten Ende sendiri, dan tidak hanya Kabupaten Ende, kabupaten-kabupaten lain juga. Nah, ini sebenarnya adalah sinergisitas antara pihak keamanan, bea cukai sendiri, lalu kemudian pemerintah, lalu kemudian adalah masyarakat sendiri sebagai konsumen daripada rokok tersebut. Hasil temuan dari teman-teman PMKRI di Kabupaten Ende tentu tentu PMKRI punya basis kajiannya, basis temuan yang dilakukan selama ini, pengadvokasian yang dilakukan terkait dengan rokok ilegal ini. Dalam konteks Kabupaten Ende, institusi mana yang menurut PMKRI paling bertanggung jawab terhadap peredaran rokok ilegal ini? Pemerintah. Kalau kami itu yang pertama itu sebenarnya ada, mungkin tadi Ibu sudah jelaskan, itu beberapa institusi, tapi kalau di Kabupaten Ende sendiri berdasarkan hasil kajian kami, karena rokok ini tidak masuk di Kabupaten Ende. Ya, itu temuan kami itu tidak semua, memang ada tapi tidak terlalu banyak masuk di Labuan Bajo. Jadi masuk paling banyak itu di Kabupaten ini. Jadi yang bertanggung jawab di situ adalah pihak aparat penegak hukum tadi. Lalu yang kedua pemerintah tuh harus bertindak tegas. Karena kami pernah untuk menuntut janji pemerintah untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ende. Lalu yang berikut itu adalah ini pengakuan dari Ombudsman sendiri, Ombudsman NTT, untuk menyampaikan terkait dengan hari ini bahwa peredaran rokok ilegal di NTT itu semakin banyak. Nah, lalu harapan mereka bahwa di antara kabupaten ataupun di kabupaten-kabupaten di NTT itu wajib untuk kita menindaklanjuti ini. Dan tapi sampai hari ini belum ada satupun yang berbicara ataupun eksekusi secara langsung. Di Kabupaten Ende itu kan sudah pernah lakukan operasi pasar. Iya. Sejauh mana efektivitas dari operasi pasar yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ende terhadap peredaran rokok ilegal ya? Saya rasa teman-teman PMKRI punya kajian tentang itu ya. Nah, sejauh mana efektif apa tidak operasi pasar yang dilakukan oleh Pemda? Kalau dari kami agak berdasarkan hasil kajian dari kami, memang agak sulit sekali kalau kita ambil itu dari mereka yang penerima. Jadi kalau mau untuk peredaran rokok ilegal ini habis, tidak boleh ada, berarti tangkap pelakunya. Pelaku yang mengedarkan itu dengan motif-motif yang mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya ataupun Ibu tadi sudah jelaskan itu. Jadi mereka ini adalah penada, jadi mereka tidak tahu apa-apa, dan memang agak berat juga kalau pemerintah untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa, ya mungkin begitu. Pertimbangan yang lain itu seperti itu. Karena memang habis dirazia atau habis lakukan operasi pasar, rokok ini beredar lagi. Beredar lagi, betul. Ketika lakukan operasi pasar ataupun razia, rokok itu hilang dari peredaran. Nah, giliran sudah habis, pemerintah balik kanan, pulang kembali ke rumah,
Ada Ada lagi. lagi seperti biasa. Iya, betul. Ya. Artinya kita cuma main kucing-kucingan ini. Iya, betul. Nah, harus seperti apakah operasi yang dilakukan oleh pemerintah ya? Oh ya, mungkin saya sependapat dengan Ibu tadi. Pemerintah harus bertindak tegas terkait dengan semua pengusaha kios-kios atau pengusaha-pengusaha kecil di Kabupaten Ende. Nah, dalam hal ini ketika kita ada temuan, pemerintah ada temuan, dan wajib kita memang berdasarkan regulasi sebelumnya. Ya. Jadi ketika ada temuan di masyarakat ataupun kios-kios yang telah menjual itu, ya sudah cabut surat izinnya. Dan itu mungkin salah satunya yang bisa efektif jerah. itu. Iya, itu yang bisa. Itu solusinya. Dan saya rasa semua masyarakat tidak mungkin mau. Iya. Ya. Iya, itu solusinya. Apa sanksi terberat yang bisa dikenakan kepada para pengedar ataupun agen-agen besar distributor dari rokok-rokok ilegal ini? Kalau berdasarkan aturan sama seperti tadi yang saya jelaskan bahwa sanksi terberat untuk sekarang, karena aturan pajak ini dinamis ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa dia akan berubah sesuai dengan keadaan ekonomi daripada negara ataupun daerah kita sendiri. Nah, jadi aturan pajak itu dinamis, artinya dia berubah-ubah. Nah, berdasarkan aturan terakhir bahwa sanksi yang tegas itu bisa dipidana penjara tadi 5 tahun dan diberikan sanksi administratif 10 kali dari utang pajak terhadap bea cukai itu. Nah, itu apabila ketahuan ya. Nah, kalau tidak ketahuan mungkin akan mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi karena dengan memiliki unsur sengaja untuk tidak menjual rokok tersebut secara legal. Gitu. Nah, saya rasa bahwa teman-teman PMKRI ini sudah berkali-kali ya teriak tentang peredaran rokok ilegal ini ya. Dan teman-teman PMKRI juga punya data terkait dengan hasil kajian ya, terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Sanksi terberat apa ya menurut teman-teman PMKRI untuk para pengedar ini sehingga ada efek jerahnya di situ? Kalau dari kami pidana dan mencabut surat izin usaha milik kios atau usaha-usaha yang menerima rokok ilegal. Itu sanksi pidana dari pengedar sendiri dan juga Dari penerima juga. penerima. Peredaran rokok ilegal ini kan tentunya tidak lepas dari permainan peran oknum-oknum yang bermain di bawah institusi. Kita tidak mengatakan bahwa ada institusi yang bermain, tidak. Kita mengatakan bahwa ada oknum yang memanfaatkan nama besar institusi untuk bermain ini. Sanksi terberat apa untuk oknum-oknum seperti itu menurut PMKRI? Kalau kami pemecatan dengan tidak hormat yang seharusnya itu. Iya, sesuai dengan perbuatannya. Karena misalnya contoh ada beberapa oknum-oknum, misalnya penegak hukum, ya yang seharusnya menegak hukum bukan sebagai pelaku. Itu contohnya begitu seperti itu. Ya. Nah, menurut Ibu Herlina, razia sudah dilakukan, operasi pasar sudah dilakukan. Selain dua hal itu yang sudah dilakukan tapi besoknya ada lagi segala macam, apa strategi lain yang bisa disarankan kepada pemerintah Kabupaten Ende sehingga bisa lakukan strategi lain gitu? Ya, mungkin pemerintah bisa lebih meningkatkan pengawasan seperti membentuk satgas khusus misalkan, lalu kemudian dikolaborasi atau sinergi dengan pemerintah setempat seperti RT RW karena itu kan yang paling mendasar dalam pemerintahan ya, laporan daripada masyarakat. Lalu kemudian mengubah sistem kontrol yang perlu ditingkatkan untuk bisa mengawasi mulai dari jalur transportasi tadi ya. Nah, itu harus diberlakukan khusus bagi para pelaku penjual rokok secara ilegal ini karena balik lagi bahwa pajak itu sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur dan kebutuhan dari daerah ini sendiri. Nah, kita harus pahami bersama bahwa pajak itu mempunyai peran yang sangat penting bagi APBN, 70-80%. Makanya kenapa sifatnya memaksa. Ya, artinya yang mau tidak mau harus. Nah, itu perlu ditekankan. Lalu kemudian mungkin karena perbedaan sumber daya manusia ya, dari secara demografi, latar belakang pendidikan dan lain-lain, artinya pemerintah dalam hal ini melalui badan-badan tertentu yang mempunyai kapasitas atau yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap ini untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan yang lebih lagi karena untuk memahami masyarakat itu tidak bisa sekali dua kali. Tidak bisa. Lalu kemudian sanksi, efek jerah itu harus terus
dilakukan sehingga masyarakat tahu bahwa perbuatan ini melanggar hukum dan merugikan, sangat merugikan. Banyak efek yang dirasa efek berakibat fatal atas perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, inovasi seperti apa yang menurut teman-teman PMKRI yang bisa dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ende maupun di NTT secara umum terkait dengan pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal ini? Mungkin tidak beda jauh dari ibu tadi, itu solusi yang paling pas itu. Artinya bahwa aspek pengawasan yang menggerakkan semua lapisan masyarakat ya, termasuk masyarakat tingkat bawah harus dilibatkan, RT RW harus. Apakah kita harus kembali ke zaman-zaman, saya ingat zaman-zaman dulu tiap kali pos masuk ke kabupaten itu, pintu masuk kabupaten itu selalu ada pemeriksaan. Itu zaman-zaman dulu. Apa kita harus kembali ke zaman-zaman itu? Tidak seharus begitu juga. Yang pertama tuh mungkin diberi kesempatan kepada pemerintah setempat, pemerintah desa atau pemerintah di RT RW untuk mengontrol semua pelaku usaha yang ada mungkin di sekitar situ. Nah, ini mereka ini yang biasanya sebagai penada, masyarakat ini sebagai penada. Dan juga masyarakat juga betul mereka tidak tahu terkait dengan rokok ilegal dan legal itu yang mana. Sebagian juga tidak tahu. Dan tadi seperti ibu tadi sudah jelaskan bahwa agak sulit untuk membedakan itu karena mulai dari pita, cukai yang sama dan sebagainya. Terus motif yang mungkin tidak beda jauh dengan rokok yang legal dan sebagainya. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar berhenti mengkonsumsi rokok ilegal, atau yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk mengubah pandangannya bahwa ketika mengkonsumsi rokok ilegal itu merupakan cara untuk berhemat? Kalau dari saya sebagai akademisi, tentu saja bagi masyarakat hindari mengkonsumsi rokok yang ilegal. Kenapa demikian? Karena rokok yang ilegal tentu saja memiliki kandungan yang tidak terkontrol dengan baik dari sisi kesehatan. Lalu kemudian bagi para pelaku juga bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang tentu saja akan mendapatkan sanksi yang berat. Dan itu tentu saja merugikan bukan hanya kepada pelaku ilegal sendiri, tapi kepada keluarga, anak, istri yang berdampak pada penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh para pelaku. Lalu kemudian bagi kita semua tentunya besar harapan kita sama-sama menjaga perilaku-perilaku yang buruk seperti ini untuk meningkatkan penerimaan pendapatan di daerah kabupaten kita ini, sehingga kita bisa menikmati fasilitas infrastruktur dan lain-lain yang tersedia oleh karena peningkatan PAD itu sendiri. Mari kita jangan menganggap jalan pintas tersebut pantas untuk kita lakukan. Itu dari saya. Bagaimana? Apa pesan dari PMKRI kepada masyarakat ya? Untuk masyarakat Kabupaten Ende dan seluruh masyarakat di Flores, NTT pada umumnya, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ende mengharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk berhati-hati dan mengonsumsi rokok-rokok yang mungkin yang seharusnya, dan karena membeli rokok yang seharusnya itu meningkatkan PAD kabupaten ataupun di provinsi, itu juga berdampak pada kebutuhan di seluruh pelosok-pelosok dari NTT. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya tidak kalah penting, itu soal bagaimana cara warga. Tadi kan Ibu sudah tekankan, Pak Ketua PMKRI juga sudah tekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam persoalan pencegahan rokok ilegal ini. Bagaimana cara warga melapor jika menemukan aktivitas bongkar muat barang yang mencurigakan di lingkungan mereka tanpa mereka terancam? Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah perlu menotis ini untuk membentuk satgas khusus, sehingga satgas itu menjadi pusat pelaporan bagi masyarakat ketika bertemu dengan hal-hal yang terkait dengan penjualan rokok secara ilegal tersebut. Lalu kembali lagi kepada
peran dari pemerintah sendiri untuk meyakinkan masyarakat atau dengan penyuluhan tadi, sosialisasi dan lain-lain bahwa praktek ini nih sangat berbahaya. Maksudnya berbahaya bagi dampaknya yang ditimbulkan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, penurunan penerimaan pajak dan lain-lain, sehingga masyarakat tidak memiliki ketakutan apabila berani menyuarakan ketidakbenaran ini atau kejahatan ini yang ada di tengah masyarakat. Diberikan kesempatan, diberikan peluang sebesar-besarnya sehingga masyarakat bersama-sama secara sinergisitas antara masyarakat, pemerintah sendiri untuk bisa melawan tindak-tindak penjualan rokok secara ilegal. Ya. Ketua PMKRI, bagaimana caranya supaya masyarakat juga turut terlibat untuk membongkar ini? Oh ya, kalau dari kami terlepas dari yang tadi, mungkin pemerintah harus memberikan perlindungan khusus terkait dengan masyarakat-masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan persoalan peredaran rokok ilegal di kabupaten ataupun di provinsi. Nah, karena yang mungkin kita sudah dibahas panjang lebar bahwa ini rokok ilegal yang berkembang di Kabupaten Ende ataupun di NTT ini bukan barang kecil ataupun bukan satu orang, pasti ada keterlibatan orang besar. Jadi ketika ada orang yang masyarakat ataupun siapa yang memberitahukan persoalan ini, mesti ada perlindungan khusus ke masyarakat. Terima kasih kedua narasumber kami, Ibu Herlina dan Pak Ketua PMKRI atas waktunya berbagi cerita kepada kita semua dan teman-teman semua di rumah. Semoga apa yang telah diceritakan tadi, ilmu yang sudah dibagikan, pengetahuan yang sudah dibagikan tadi menjadi informasi sekaligus mengedukasi teman-teman semua bahwa ketika kita membiarkan peredaran rokok ilegal ini beredar luas di tengah masyarakat, maka ada sekian banyak dampak ikutan yang akan terjadi di tengah masyarakat. Dampak pembangunan, dampak pengangguran, dampak kemiskinan, dan sebagainya. Diskusi atau obrolan ini harus menjadi catatan, peringatan bagi para pelaku, oknum-oknum yang bermain dalam persoalan peredaran rokok ilegal ini dan berlindung di bawah institusi untuk berhenti. Juga kami sampaikan kepada para pengecer, pemilik kios, pemilik warung untuk berhenti terlibat dalam peredaran rokok ilegal karena sangat merugikan negara, sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan kehidupan kita bersama. Tetap waras bernegara, tolak segala macam bentuk hoax, tolak provokasi SARA, dan pastikan teman-teman semua terus mengikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Teman cerita, bukan cerita.